Menentukan pikiran dari hati itu juga prosesnya lama ya mas? Ini pikiran saya atau bagi saya itu nggak tahu. Bisa lakukan apa ya Allah, saya nggak akan tahu ini pikiran satu hati saya. Tapi yakin engkau maha tahu. Terus itu aja. Aku tak lama tahun-tahun. Oh, jadi pernah timbul ini dari pikiran apa dari hati ya? Malah Iya, malah tanya pada diri sendiri ya? Iya. Oh, itu loh mas. Beliau tanya ini hati aku pikiran malah tanya pada dirinya sendiri kok sampai pasrah kok. Sampai akhirnya aku jawaban. Antara pikiran dan hati Allah yang maha tahu. Tak kembalikan pada sana nanti paham. Oh, Saya enggak. nanti juga Nggak bisa tanya nanti. kami semua karena ada setahun itu kan nggak tahu. Tapi putus asa saya itu nggak selain atas, tapi tetap lakukan. Tapi kan dikir terus maksudnya ya? Iya, maksudnya putus asa saya itu nggak berhenti melakukannya. Tidak putus asa saya. Pikirnya itu kok pikir untuk orang paham. Tapi kan muncul ketenangan dari situ, walaupun belum bisa bedain. Iya, ternyata memang harus tanya pada diri sendiri juga ya. Iya. Kuncinya salah satunya ya. Dia tanya. Pada tanyanya pada diri sendiri juga kan. Ini kok pikiranku, kok hatiku gitu juga pak tanya. Setelah nggak mampu, baru pasrahkan ke Allah. Ternyata prosesnya begitu semua. Prosesnya selalu tanya pada diri sendiri. Ini kok pengen hati. Setelah kita nggak mampu menjawab, udah terserah pasrahkan Allah. Ini kuncinya semua apa yang kita lihat, yang merasa nggak pasti. Apa yang kita lihat, Yang merasa kita mikirkan itu nggak pasti nggak menang. yang nggak pas dengan Pikiran keadaan kita. dengan kita ya. Heeh. Kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan lah. Ya, yang nggak Sesuai yang kita harapkan, kok nggak pas yang kita harapkan, nah, itu kembalikan ke diri. kebutuhan dari kita, nggak boleh nyalain orang lain ya. Introspeksi diri berarti. Kembalikan ke diri. Apapun keadaannya, kasus nyatanya, apapun yang terjadi, bila nggak sesuai dengan harapan, jangan nyalain orang, kembalikan kepada diri sendiri, introspeksi diri bersendiri. Kuncinya itu. Ya coba lagi. Saya kalau punya anak penyakitnya, kok merasa? Saya kembali ke tanah ini dulu. Ada yang salah. Kalau punya angan-angan, meleset nggak pas, tapi ada yang salah. Karena angan-angan itu sendiri kan sudah tahu kok sakit pengaruh saya sesuai kemampuan saya. Enggak angan-angan yang itu. Contohnya, saya sudah di depan itu di sepatu. Artinya kalau sepatu itu kan Kau buat lah. terutama. Kok aku ini kok entah kemungkinan apa kan nggak bisa begini. Itu ada yang salah. Kalau pulang saya bisa. Kok Hmm. saya bisa. Yang bisa. Ternyata, oh, ini contoh. Iya. Tapi nak minta bis atau kereta api udah jelas itu. Ya, itu Salah. Itu yang nggak ukur kan? Iya. Kalau satu sama ini sesuatu yang bisa kita capai. Kalau saya kok pengen Lamborghini, ini mimpi. Iya ya. Itu ukurannya gitu. Bukan ukuran saya. Ya, ukurannya ada di dalam diri masing-masing. Saya 2 bulan lagi saya beli burung murai. Kita ukur kan, burung Iya, murai iya. paling 1,5 juta. Mana, 2 juta. Kita hitung nih. Kurang bulan kas, belum bulan kas, 2 juta sih iso. Kok meleset? Itu ya mas. Sesuai dengan ukuran, tapi kok nggak pas, nggak tercapai, kita kembalikan berarti ada kesadaran diri. Ya, Tapi nih, seperti contoh kita minta Lamborghini terus minta kereta api, nah, itu udah mimpi, udah beda lagi ukurannya. Gitu. Bukan yang kita sampaikan. Pengen jadi camat, bukan angan-angan, ngimpi. Ya. Iya. Oh, angan-angan dengan mimpi itu beda ya. Ya. Angan-angan itu termasuk insya Allah yang sesuai dengan ukuran ya. Aduh, sudah tidak mungkin, Iya. sangat mungkin. Iya. Tapi aku ngomong, semua udah di rumah. Alah, kadungan. Iya. Jangkauannya itu. Wes tau sing ngono ku minggir no. Gak sambok pikir. Yang itu jangan dipikir pinggir. Sesuatu yang masih jauh. Itu pinggir aja, beban. Beban. kita. Ya, pikirnya yang 1 meter nanti akan selesai 2 meter, 3 meter, 10 meter, 20 Ya meter. kalau Itu kita akan udah sampai 100 meter. terakhir 1 meter sudah kecapai, ya Betul. nanti 1 meter lagi. Iya.
kan kakinya 2 meter kan. Jangan mikir 100 meter langsung. 5 meter langsung. Logika. Bikin yang terdekat, bikin yang Sangat terdekat. logika. Benahin dari yang terdekat, dari dalam berarti. Benahin dari dalam. Semua diatur. Cuman kalau memang belum menyadari ke situ, semua itu udah diatur kan perlu belajar juga kan. Belajar sama untuk Kan proses kondisi tadi. saat ini kondisinya seperti ini. Ini finansial seperti ini. Terus posisi saya masih lumayan, saya bisa bro, nyandak, nggak nyandak. Iya, iya. Saya nggak boleh nyantai begini. Iya. Ya udah disiapkan ya. Saat muliakan anak di Tridiri Sakti dengan sekarang udah beda gitu. Itu beda lah. Saya nggak bisa nyantai-nyantai gini. Karena mikir loh, bisa semester kurang sasingkat biar semester. Kita Trisakti. Rawas juta, Sebulan satu semester 12 juta. semester rawas juta. Gitu. Bulanan. Kali Bulanan itu. belum bulanan Saya ya. nggak boleh berhenti nyantai bulan kerja. Saya stop. Oh, iya. Saya nggak boleh. Ya begitu. Belum kontraknya, belum bulanannya ya. Waktu itu saya bayar rumah loh. Iya. Dia tahu lunas. Bulan lunas tahun 2018. Tapi Allah emang udah siapkan pas sesuai dengan yang Nggak diatur. kerja bisa. Hah? Itu nggak gitu. Nggak kerja kok. Itu saya udah nggak kerja. Ya artinya setelah kita tahu itu memang Allah itu udah siapkan pas gitu. Akhirnya sampai sekarang punya pikiran. Ada yang kata sekarang baru lahiran, baru goyah apa rasanya. Iya, menemukan itu. Ya. Udah milik kelas baik, oh wis ditata bicara. Paham. Orang itu semua sebenarnya kan kalau kita mau kelas balik itu ya, dari masalah itu kita kelas balik itu dari titik dan garis. Kilas balik itu untuk apa ya? Ternyata itu bagian dari garis. Kilas balik kejadian kita itu bagian dari garis. Titik dulu tuh ya. Titik ini dulu ya. Saya di situ. Kenapa? Barang siapa bisa menemukan titik itu dari garis. Karena garis terbentuknya garis itu dari titik. Tapi titik kok situ tadi. Bang titik itu. Iya. Berita sing gini. Untung saya di Mustika. Untung ketemu ini. Untung ketemu ini. Tapi saya bilang kan nanti setelah terbukti baru bisa niteni itu kan. Tapi beliau menyarankan lah justru yang di kemarin yang belakang itu kita suruh niteni. Loh ini Itu yang kejadian kemarin itu. Suruh niteni duluan. untuk menambah satu keyakinan bahwa semuanya itu Ada yang apa? kalau udah yakin ya karena barang siapa bisa menemukan titik itu akan membentuk garis, barang siapa menyusun garis akan membentuk makna, barang siapa membentuk bidang akan bisa mengebut di kotak itu segitu. Nah ini kita sekarang membentuk Dititeni titik. Karena titik itu akan ketemu garis. Garis ini akan menjadi bidang itu menjadi kubus atau segitiga atau bisa menyimpulkan. Oh ternyata Allah karepe ngene iki. Iya. Oh ternyata karepe Allah ngene iki to. Oh karepe Allah ngene iki to. Oh ngene gitu. Iya kayak saya. Oh ternyata saya dikasih taruh di bordir dulu di PT Starling itu. Mau punya usaha bordir. Udah disiapkan dulunya gitu. Iya. Coba garis Sudah disiapkan. Andai kata kita nggak di PT Starling, memberikan titik yang rapat semakin jelas garis. Kalau gitu jarang-jarang ya susah. Ternyata ini semakin rapat gitu tapi semakin siapkan. kebaca. Siapkan. Semuanya udah siapkan. Tinggal niteni, meyakini, sabar, ikhlas, bersyukur, proses, semua ada waktunya. Ya, sekarang gini,
Saya udah berapa tahun nggak pernah tidur. Pulang dari jam Berarti sama tidur di atas jam 2 ya? sampai jam 3 jam 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah keistirahat. Kewajiban nggak pernah terlalu. Karena ikhlas. Ya. Karena mau mulai esok pagi dulu jam 4, jam 5, jam 5. Beda dengan kita, yang lain kerja malah tidur. Sehat. Ya alhamdulillah. Allah udah siapkan kita jadi pendekar. Ya alhamdulillah kamu sekarang baru latihan baru enggak siap nih kalau sekarang baru latihan. Untungnya Allah udah siapkan. Ya tidak harus seperti itu. Loh iya juga lah. Iya. Saya juga bersyukur. Untung aku jadi pendekar nom. Nek saiki Artinya gini, untung ya Allah udah jadi pendekar waktu muda. semua itu kan orang itu yang penting bisa menjaga keseimbangan. Oh, poinnya kan di sini. Saya tidur jam 3, jam 4 sudah bisa menjaga keseimbangan. Kan antara tidur sama melek gak imbang kalau sama ini. Itu start teori. Hmm. Teorinya ini. Teori kedokteran orang yang merokok mati karena banyak ini. Apakah orang yang merokok mati? Teori dengan kenyataan itu beda ya. Dengan garisnya Allah juga beda ya. Saya tidak bermaksud merendahkan ilmu kedokteran. Hmm. Maksud saya ada hal yang contoh. Orang mati itu kan nggak nunggu tua. Iya. Orang mati nggak Iya. nunggu sakit. Enggak ukuran umum begitu, tapi ada orang ukurannya enggak umum. Nah, Ukuran orang yang nggak rokok kok kena sakit batuk. Bukan berarti terus rokok enggak gitu saya gitu. Jangan terus enggak gitu. Logika saya juga main itu. Selama aku terus menjaga keseimbangan juga usah melu-melu. Intinya harus bisa menjaga keseimbangan. Ya, rasanya tuh tidur dengan 2 jam cukup. Saya tidur jam 12, jam 11 ya. Nanti jam 2, jam 3 bangun sampai pagi gak tidur lagi, itu apa? Saya kalau dulu sore jam 11 atau jam 12 itu jam 4, jam 3 udah bangun dan gak tidur lagi, malah lemes. Sekarang tidur pepetin dengan 2 jam 3 jam udah cukup. Dulu yang tak maksud. Karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi kembali lagi ukurannya ke diri Diri masing-masing. Iya, diri masing-masing. Ukurannya nggak sama. Terus jangan nonton itu ya nggak bisa. Ukurannya beda. Setiap manusia ukurannya beda. Beda-beda. Ada Tapi yang kalau udah terlatih, ya nggak ada masalah. Kalau kita bicara pernah seminggu seminggu tidur, gimana? itu ceritanya bukan seminggu. Satu waktu itu Pengen ngetes juga ya? Pengen buktikan juga? buktikan dorongan itu ada di pikiran. Terus aku itu, tidak saya bisa mengubah pikiran saya. Berarti nanti itu bisa berhasil. Sudah sampai berapa hari kira-kira? Apa? Enggak tidurnya itu? Seminggu. Seminggu ya? Setelah ilmu kedokteran tebal. Ya setelah yang kedokteran enggak masuk. 1 hari. Orang tak kembalikan dulu. Kalau tidak apa ya sudah. Mau nikah aja. 4 hari. Itu bisa tahan. Jadi 5 hari. Bisa. Bisa. Aku dari dulu masih tiga kan? Mas, ini hari terakhir saya nggak ngerti. Awaknya udah kayak kapas nih. Terus pengen boro-boro.
Itu kan terus biar nih biar itu sama Ya itu salah satunya, nggak semua orang bisa melakukan itu. tapi itu nggak ada niat seperti itu tapi itu hanya niatnya Dan nggak punya niat apa-apa, hanya cuma mengendalikan pikiran sama hati aja. nggak ada ilmu Nggak ada ilmu, nggak ada apa, nggak semua bagaimana Gusti Allah aja, tapi kita nggak ada niat apa-apa gitu. Hanya mempelajari manajemen diri aja. udah ya uang berdua sama bulan ya amin nggak ada sakit Karena white class. Karena dasarnya white class nggak ada di pikiran sama sekali. Kuncinya nggak ada di pikiran nih kuncinya. terus saya tuh ya kan Berarti sebenarnya apapun itu yang bikin sakit, yang bikin ngantuk, yang bikin apa sebenarnya ada di pikiran ya sebenarnya. iya Yang bikin penderitaan juga sebenarnya ada di pikiran ya berarti. memang ada sakit Hah? Enggak, yang bikin apapun itu sebenarnya juga di pikiran. Awalnya dari pikiran. hidup itu sebenarnya yang baru pikiran kita udah hebat sih. Gimana? Hidup itu gampang ya? Hidup itu sebenarnya sederhana hidup itu gampang Hidup itu sebenarnya gampang. yang baru pikiran kita Yang buat, ruwet yang bukan ruwet. bikin rotan pikiran kita Iya. Sebenarnya hidup itu gampang. ya Sebenarnya hidup itu gampang. Yang bikin ruwet itu pikiran kita. iya Ya sebenarnya hidup itu gampang. Sebenarnya hidup itu gampang. Yang bikin ruwet itu pikiran kita. ya paling gampang orang gila itu gampang hidup kan tapi nggak boleh kita gila gitu. Jangan disamain kita orang gila lah. Ya makanya kira-kira enggak, karena dia itu pikirannya udah nggak normal, nggak kayak kita. Ya ini semuanya orang mangan yuk kalau yuk kayak itu satu nih ya kena malaria ya kena DBD, minum saja juga diare. Tapi kalau kita cuma buat orang gila yuk, ya nggak bisa. Maksudnya untuk pelajaran aja. Sebagai tanda bahwa sakit itu memang di pikiran ya? Enggak, dari pikiran. Karena kalau sakit itu kenapa bilang sakit itu nggak ada, tapi kalau nggak kelas ujian yang bilang sakit itu kan kita, yang bilang itu dokter. Ada nggak ada dokter, nggak ada open dengan enak ya apa ujian seperti apa. Kalau ada keilmuan dari itu bisa dikatakan sakit. Ya kan? Karena Ada ilmunya. ada ilmunya. Ada ilmiahnya. Ada ilmunya. Andai kata itu nggak ada kata sakit. Bukan zaman bisa orang sakit itu, oh ini kena Orang dokter ini diuji Tuhan, diuji dewa. bukan orang buang bahasanya, kena demit lah kena omong. Nah ini kalau gue enggak. Malah. Iya. Kena ilmiah ya. Ini bro kan. Iya kena demit malah. Kalau sakit perut aja kena demit, wah tempelan sama kali, sama sungai. Iya. Padahal dia habis makan pedas itu. Nah itu loh. Dulu zaman belum ada dokter, belum ada. Bisa aja. Karena ada dokter ilmiahnya ketemu semua. Karena ada ilmu tadi, setelah kita logika, hanya yang bermain pikiran, ya logika kita main. Main logika. Tapi ada yang nggak logika, tapi jadi logika. Dan dunia kan ada dua. Dunia ada dua. Ya logikanya kan itu. Ada siang, Jadi istri Pulang. bukan. ada malam. Ada baik, Masing-masing. ada jelek. Ada gelap, ada terang, dan seterusnya. Loh, kalau ada logika, banyak ada yang nggak logika. Iya. Ada logika berarti ada yang nggak logika ya.
Enggak logika, karena belum ketemu. Nah, harus ketemu logika. Kalau untuk logika itu belum, karena belum ketemu. Nah, ketemu logika. Berarti ilmu Isya itu juga ilmu logika ya? Ilmu Isya itu berarti berani menyatakan ilmu logika ya? Logika. Siapa yang Karena belum ketemu aja ya? iya. Jadinya seperti misteri gitu ya? Oh iya ya, perbedaannya di situ ya berarti? Contoh aja lah, Iya ya. saya paling contoh. Kalau berat saya itu 70 lebih. Ada gantasan dan dia patah. Patah. Lebih kan. Tapi saya yakin Karena tahu ilmunya, cara. caranya. Iya ya. Besi dengan tangan, hanya yang katakan. Jika di ngomong rata besi, lebih kan. Logika. Tapi ada yang logika bisa bego ya. Ada pembicaraan. Itu logika semua. Logika. Kalau kita nggak ketemu caranya, berbang. Ya rahasia lah. Rahasia itu karena kita belum tahu. Di saat kita sudah tahu apa yang dikatakan rahasia. Saya minum ya. Iya mau. Berarti sejatinya semua ilmu itu logika ya? Ya dikatakan nggak logika. Karena yang nggak logika karena belum tahu gitu, belum tahu dan belum tahu. Saya tuh beristilah yakin. Saya gantung dulu, nggak patah nih. Sampai gantungin saya sekalian. Logikanya nggak masuk akal. Kalau saya masuk akal, karena saya tahu ilmunya. Tapi orang yang nggak tahu dulu ya, nggak masuk. Terus setelah saya belajar dan tahu ilmunya, baik. Musik rokok, logika, kalau yang tahu logika, Tahu ilmunya dari logika. logika. Karena tahu tekniknya, Nah, tahu caranya. dokter mesti logika tuh karena ada alatnya. Tek scan, oh ini gini. Nah, zaman rumah scan udah iso. Nah, scan saya sampaikan gitu, tak. Dokter nggak bisa disampaikan. Logika. Di saat kita yang nggak kenal dengan scanning atau apa, nggak masuk akal, motornya jadi dipeluri. Ya lu lah udah nganggu. Jantung tadi cangkok logikanya karena ilmu kita nggak tahu mana bisa. Ngotot di donor nih iso itu logikanya. Logika. Bagi kita nggak logika. Aku dari ke dokter lagi logika. Apa itu? Masa gelas bisa dilas, Ya iya. kan nggak logika. Tapi bagi orang yang di pabrik gelas, ya bisa tahu ilmunya. Ya nggak logika itu jadi logika. Masa iwaknya jadi abang? Orang nggak. Ini kalau tahu ilmunya, oh dengan cara seperti ini, udah dilarangnya mintanya nanti. Karena ilmunya itu ya. Wah ini kami stres. Oh yang nggak tahu ilmunya, oh iya mungkin karena pH-nya terlalu rendah, pH-nya terlalu tinggi. Tahunya dari stres. Apa dari apa? Hah? Tahu dari apa? Ya, kalau ciri-ciri orang stres kan, kalau yang nggak punya ilmu ya nggak tahu. Kalau menurut saya, wah ini stres nih. Tahu. Karena tiap hari bergelut dengan ikan Ya, sampai tahu ya. sering mau mempelajari ya ini. Ilmu logika. Ya kayak kita aja. Oh saya ini zaman saya itu ilmu terbuka. Saya itu awam tentang ngoperasi. Nyatanya saya bisa ngoperasi mata. Nggak tahu, tanya di Google. Enggak tahu kayak itu. Bagaimana cara mengoperasi ikan? Semua dunia yang mengilmu terbuka itu percaya. Tinggal kita mau cari atau enggak kan?
belajar dari ini karena dunia ini mau banyak orang pintar dan orang pandai dan sekarang orang pintar dan orang pandai itu sudah mengeluarkan ilmunya untuk halayak Nah, ramai. iya. Mungkin Udah disajikan Allah itu juga termasuk kebesaran Allah juga. di Indonesia Salah satu kebesarannya Allah Enggak. juga itu. enggak dulu open ya cara operasi mata itu begini. Aku di dalam buku nyari dapat channelnya orang Cina. Walaupun kita nggak tahu bahasanya, oh ternyata begini cara operasi. Ini harus begini. Kenapa di Indonesia setiap belum selesai di close, tahu-tahu udah selesai. Itu mungkin rahasianya. Saya nyari akhirnya nemu link di orang Cina. Itu terkuat dari awal sampai akhir cara operasi. Makanya waktu tak praktekkan. Kita harus akui ini jujur bukan masalah ngomong suku tapi kita harus akui orang Cina memang kebanyakan lebih Nggak ada kalau desa terbuka banyak yang bisa, dia nggak laku. Kita menyadarkan. Iya, iya. Sari mau kasih motor sana atau sewa. Tapi dengan cara belajar, bisa berapa kali operasi alhamdulillah ya bisa. Oh, bisa jadi dokter ikan berarti kan. Sekarang masih kita jadi dokter ikan. Ada panggilan di sana? Ada panggilan? Belum. Ya intinya udah anu sih, udah banyak yang kejawab. Berarti kan rumusnya dipikirin sama di hati tadi. Yang harus diolah ya. Harus diolah itu membedakan pikiran dan hati. Ya, kita Koreksi tenang. diri di prakteknya. Ya, kita tenang Ada dulu. proses waktu. Bagaimana membuat pikiran kita tenang dan ada dengan berarti tidak antara Rasul. Kita baru berapa minggu ya. Suruh meditasi aja saya apa ini meditasi? Udah meditasi. Ini malah, Gitu. ini malah di alam gaib. Apa kata saya tuh? Meremnya merem tapi pikiran. Terus kan waktu ya udah itu iso. Pas ngaji sholat ya pikiran kemana itu? Mayang saya. Makanya dari situ 10 tahun kan nggak sholat. Itu ada tata caranya. Aduh, Bagaimana membuat pikiran kita itu fokus, bukan kosong, tapi tidak. Itu ada apa? Ambil contoh aja lah, kita kalau belajar orang kasih terus, kan ada yang muncul bisa kita alam. Ini yang pernah saya alami belajar ke meditasi. Tapi itu gurunya orang Thailand. Bayangkan, kamu masuk di bayangin sekarang kenapa ada yang nyantai kamu akan teman-teman begitu terus lama-lama kamu rasakan udara kita semakin sejuk karena apa? Rasakan kesejukan mulailah kita tahu melihat daunnya suci makin indah makin suci itu apa ketenangan itu yang pernah saya alami belajar nanti terus akhirnya giring lagi sampai akhirnya kamu melihat satu titik cahaya itu takaran kau belajar saya waktu belajar memang diri itu sampai nggak ada beban apa jadi akhirnya kita itu bisa melakukan pola pikir kita itu fokus ke sesuatu yang ini kan mutasi ya kalau kenapa kali bisa maksudnya kena nanti pikiran itu udah nggak bisa dipungkit karena itu proses. Tapi kalau lama-lama nanti jangan-jangan bermeditasi ngobrol aja bisa berkonsentrasi.
Iya, konsentrasi itu kan karena belum dilatih. Kalau sudah dilatih, ngobrol aja bisa konsentrasi. Ya bisa ini aja bisa kok. Nah, iya, karena udah terlatih. Karena sudah terbiasa. Waktu pertama ya masuk sih yang karena orang ngalami. Kalau ngalami ya oh iya. Oh, Iya, Di begini. sini toh Artinya gurunya. kalau nggak ada tuntunan, itu meranjang tuh itu waktu yang panjang. Lama-lama jadi kebutuhan ya. Ya, itu udah mulai. Kebutuhan. Itu udah mulai. Kalau udah mulai begini berarti udah mulai masuk. Saya sampai malam kapan tuh sholat isya 4 rakaat tuh setengah jam. Nggak sadar itu. Loh, Tapi jangan nggak sadar harus sadar. tuh ini nggak maksudnya ke nggak Kayak ke jam. nggak sadar gitu. Saking nikmatnya sholat itu. Iya. Loh, kok ini setengah jam baru beres? Berapa jam? Setengah jam. Berarti khusus ya. Dulu kan nggak nyampe 1 menit itu. Makanya saya dari situ Itu udah menunjukkan beda ya, nikmat gitu. Kalau kita nggak nyampe 1 menit kan gitu kan. Orang itu yang semua kembalikan diri kita itu aja nggak boleh saya. Iya betul. sudah Selama mulai. mau koreksi diri, setiap apa-apa kembalikan diri kita, nggak pernah nyalain orang. Sudah. Itu poinnya di situ. Kalau udah nyalain orang ya nggak ada guna karena selalu ada celah untuk salah. Walaupun yang diperbuat orang itu akibat buruknya ke kita nggak boleh nyalain orang gitu. Terus kita cara memandang kejadian itu gimana? Kamu Allah berbuat seperti ini. Kembali ke Allah. Orang itu berbuat nggak baik ke kita. Apa mengatakan orang itu mau sendiri. Artinya yang menghilangkan orang itu Allah. Kenapa Allah menghendaki ke sana? Kok jamnya sama, waktunya sama, harinya sama, kok ketemu kan? Kalau nggak berkehendak kan nggak mungkin ketemu, Kenapa Allah menghendaki ke sana? nggak ada pertemuan. Tapi kalau mau tingkat emosinya udah ini pasti kehendak. Berarti titen itu tadi ya. Ya iya, kita Kita ini sikapi. Ya kayak kejadian di jalan raya kan tempat becek. Sampai pas di situ ada mobil atau motor lewat, jret, becek-becek loh. Logika mungkin 90% orang marah yang kena jeretan itu. Iya. Jarang ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya salah ya Allah, maafin saya. salahnya kenapa di kepecekan? Tapi kan di pikiran Nah, pikiran. Pasti marah. kita kok lu ngelawan gitu kan ke pikiran nih Pak. Pikiran. Iya kan? Kita kan nggak boleh ngandalin pikiran. Iya. Wah cemen. Dan itu Wah udah ini. dibuktikan berkali-kali. Iya. Contoh saya, itu petunjuk. Pas saya mau ke Cimone, kan aja mau ke Tabumi itu kan masuk ya, mau ke Jati itu. Iya. Mau ke Cimone, tapi waktu di Jati itu harusnya berhenti saya. Mau ke Jati ke sana, ke Tabumi ke Jati sana. Tapi lewat jalan lewat Cimone kan, naik mobil umum. Di dalam mobil saya itu kejeretan sini saya. Juat boy, di dalam mobil itu. Pas di Jati tadi, harusnya saya berhenti stop. Harusnya. Tapi saya nggak paham itu dikasih tanda sama Gusti Allah itu. Kamu lihat, kamu harusnya belok, harusnya minta stop berhenti. Harusnya alam itu. Saya terus jalan terus saya sampai Cimone, mau sampai Cimone turun semua turun kan. Saya mau ke Sangiang, mau ke Jati, mau sampai Cimone. Wah, berarti tadi kena sini tadi itu kode bertanda. Nggak paham. Kita jerat, kena dada. Kena dada kan? Oh, hati saya salah. Kena kaki, oh kaki saya salah. Kena tangan saya salah. Langsung koreksi diri. Saya waktu itu cewek-cewek di dalam kontrakan saya kunci, tapi sistem kuncinya juga bisa didobrak pakai kayu kan. Namun mewakal kan dulu. Orang-orang cewek-cewek di dalam tak kunci dari luar. Soalnya boleh. Lalu sampai pabrik besoknya kan 10 kan muter ya 10 fosil kena berdarah. Langsung saya ingin kemarin, waduh ini gara-gara kemarin saja itu tangan saya ngunci cewek-cewek di dalam kamar itu banyak yang luka hati. Jadi kejadian apapun
penderitaan susah itu adalah noda dosa. Noda dosa. Makanya koreksi diri, introspeksi diri tadi. Makanya hukuman orang bodoh itu kan belas kasihan. Hukuman penderitaan itu karena noda dosa. Kalau orang bersalah, terus sadar, menyadari, insaf, memperbaiki, pasti dia diangkat dari penderitaan, dari susah sedih itu diangkat semua. Akhirnya ketemunya bahagia. Nah ini contoh, sekarang tinggal bersyukur terus. Dia bari alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal dile orang ngerti. Enggak makin ikhlas dulu. Mungkin asal syukur. Yang penting sama syukur. Lah sekarang kan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus ini. Semuanya udah tertata, anak tertata, cucu tertata, kerjaan tertata. Ayo, lanjut biar seluruh yang main. Rasa ngandani aku ngono. Rasa ngandani aku duluan gitu. Saya juga pernah ngono ku yo. Bandara tak tantang malahan, waduh, salah saya. Malah dikasih tahu nasihat, tapi ada yang sempat minta maaf semua. Yang pernah saya dulu kan itu tadi kilas balik tadi. Kita pernah salah sama dia, saya dinasihati malah tak tantang. Saya dikasih tahu malah tak. Pasangan dari saya, kan nggak usah bilangin saya, malah ngono kan. Terus sekarang, wah, saya makasih ya. Jadi ingetin makasih, malah ngono tuh saya ini. Nah akhirnya apapun yang diingetin orang sekarang malah terima kasih. Tidak, ini kalau orang itu kita selalu gunakan pertolongan yang di atas. Kita sebenarnya sadar selalu. Biar kita nggak dapat syukur. Nah, kuncinya kalau kita selalu pakai hati, apapun itu, mau omongan, mau kata-kata, mau kerjaan, mau keuangan, mau keluarga, selalu ada pertolongan. Walaupun awalnya kayak begitu, tapi kita punya dasar. Punya dasar selalu pakai hati. Bila bisa kita lolos pakai pikiran. Tapi benar. Begitu kita mau kecebur, ini ada pertolongan nggak sampai kecebur. Ya, nggak selalu boleh dijebur lah bahkan. Kita gambarnya gitu mas. Kita ini di atas meja. Nah kita hati. Mau jatuh masukkan lagi, mau jatuh masukkan lagi, mau jatuh masukkan lagi. Nggak mungkin boleh jatuh kalau pakai hati, rumusnya. Pakai hati di jalan Allah kebenaran. Walaupun kita orang benar, tapi nggak mungkin kita boleh jebur. Ya. Tapi kalau kita nggak pakai hati, hanya mengandalkan pikiran, boleh jebur kita. Poinnya itu. Nanti pertolongan itu Selalu ada. Karena Gusti Allah ini apa susah ora oleh seakan-akan ora oleh susah. Kayak model saya itu mau disakit orang, mau dikhianati, orang sing bilang ya akeh. Tapi yo nerimo. Saking nerimane lho, wong-wonge enggak nerimo. Banyak yang enggak terima, saking nerimanya saya. Banyak orang yang enggak terima. Dan masalah mesin ribut yang enggak terima Pak Olid. Makanya kalau besok terbukti, saya sama keluarga janji mau ke sana. Ke Pak Olid. Ingat dulunya itu. Kalau terbukti besok, pembuktian kan. Mau besok orang kita ke Pak Olid nanti kalau berhasil kita ke sana, ingetin dulu. Terus saya ribut masalah mesin punya saya nggak dijalani loh. Saya nggak terima Pak Olid. Yaudah mas, nanti kita senang ke Jakarta. Kita beli mesin, malah nggak terima deh. Terus yang di ATP saya masuk ke situ nggak boleh, harga dinaikin, pokoknya saya didolimi lagi. Mbah kita nggak terima. Api, gua habiskan ratakan dengan tanah sama Mbah Api. Alam itu Mbah kita, lahirnya dulu dengan baik-baik. Wongnya nuwimo ngalah, ending menang. Yang beliau bilang ini, Mas Pola itu cemen. Kita malah ketawa aja ngekek. Karena sampai belum tahu. Dulu mah jalurmu sepiro dulu. Tapi kan udah merasakan sendiri. Iya ya, ternyata enak ya hidup pakai hati itu. Iya, mau kita buktiin. Terus kalau ada anggapan atau apa ya gitu. Kalau orang mengalah itu selalu terlintas, betul nggak sih? Gimana? Kalau orang ngalah, iya. Selalu tertindas. Betul nggak? Bukan sih. Cara kita mandang Kelihatannya begitu, kelihatannya. Tapi endingnya menang.
Yang ingin menang. Kan hanya kelihatan. Kelihatannya, hanya kelihatannya aja. Kelihatannya mata itu gitu. Tapi nanti adanya menang. Saya dulu gede wong C5 C6. Pas nganggur. Leng, beli gorengan. Leng, sembelih biawak, leng. Ini leng. Waktu itu nggak nganggur toh. Setelah kita bisa nembus nganggur kita, ya nggak ada yang leng lagi. Om boleng, mas boleng. Sekarang pergi boten, karena bisa nembus itu. Hanya kelihatannya aja. Ya kalau nggak manual itu kan pikiran. Kita bisa nerima, Kita udah nggak marah. prinsip bahwa pikiran itu bagian dari emosional. Yang kebuang ini dia punya hak untuk itu. Karena dia punya pikiran. Kalau dia nggak punya pikiran ya nggak mungkin. Kita itu nggak mikirin dia, nah itu loh rumusnya. Kita nggak mikirin dia, kita hanya mikirin kita dan keluarga sama usaha. Ya udah. Nggak sempet nyirikin dia, nggak sempet membalas. Gitu. Kuncinya itu kayak kuda, mata kuda. Kalau mata kuda kan kalau jalan kan di depan terus. Karena kanan kirinya ditutup, nggak selengean gini. Ada cewek cantik enggak, di depan truk. Kayak mata kuda, kanan kiri ditutup kan kuda dengan matanya, supaya nggak ngeliat kanan kiri. Kita nggak pernah ngurusin orang, dirinya, keluarga, usaha, sudah. Tiba-tiba alhamdulillah bisa nyari yang lain. Dan salah satu tandanya orang yang dekat Allah itu nggak mungkin hidupnya ditaruh di bawah sama Allah, nggak mungkin. Allah kan di atas. Yang dekat dengan Allah nggak mungkin hidupnya ditaruh di bawah. Minimal posisinya nggak kalah dengan yang lain. Minimal jadi RT atau ketua ranting. Minimal jadi ketua RT atau ketua ranting. Jabatannya double. Secara hakikat apa secara syariat nih? Syariat juga. Syariat juga. Iya. Dan dia ini ketua RT atau ketua RT, doublean. Masih bisa itu. Kepala bagian. Iki nangis. Didadeknya operator nangis, nggak mau. Aneh, nggak mau, saya nggak terima, nggak ada ya Allah. Saya di mana-mana kepala bagian, masuk operator, nangis nggak terima. Malah dadeknya pengusaha kan. Kan itu unik aneh, nggak nalar. Masa dengar ngono, lah piye nek mau di Gusti Allah. Masa ora oleh njaluk. Lah demo kan ngono. Bahasane, piye adil ini? Wah, saya dari kecil saya kepala bagian kok ini juga mesin operator, wah nggak adil ini. Katanya kok mau hebat mau segalanya. Jadi kan saya pengusaha. Tapi kalau nangis, nggak ada orang tapi sambil nangis. Katanya kok mau segala tinggal jadi mana buktinya? Ngontak bukti terus. Nek mau kelihatan nyata, kan dia nek mau nungso kan jengkel. Yo sih ngono. Tapi nek Allah kan nggak jengkel, malah seneng. Ayo terus sampai sadar gue. Tunggu sadar. Dan semakin masrah, Gusti Allah semakin seneng. Nek wong semakin pasrah semakin puyeng. Ya kan gampang aja tanya. Di saat seseorang itu punya masalah yang minta pertolongannya ke siapa? Saudara. Kalau saudara nggak bisa mau, tetangga. Kalau tetangganya bisa mau, teman. Kalau temannya nggak bisa mau, kemana lagi minta pertolongan? Pada ujungnya nanti ke sana ya. Mungkin dalam perjalanan kesana setelah mentok mungkin pasti itu ya. Artinya, kenapa nggak langsung yang supaya yang pasti memberi jalan. Kalau di jalan, dilalah salah yang buat sendiri bantu, wong liya pun bantu, wong bantu kan itu ada bantu. Libatkan Allah dalam setiap persoalan. Berarti selama ini saya nggak melibatkan. Nah, nggak melibatkan, nggak Allah dulu. Makanya nggak ngayap. Nggak Allah dulu. Iya. Orang aja gitu, orang aja dia. Orang aja. Itu sebagian dari proses. Harusnya Bagian dari proses. cuman
namanya kita manusia, syariatnya dijalankan. Contohnya, ya nurut sono, ya minta ke. Tapi kok selalu mau utama. Nah, misalnya yang berkehendak, terus mentang-mentang rekomendasi. Wono tok. Rekomendasinya ya. Artinya ya. Tanda tangannya. Ya. Keseimbangan. Artinya vertikal horizontal. Saya sekarang malah ketemu tak SMS dulu ya kok. Lihat tenang. Tak buktiin minggu ini. Lucu aku. Duh, kok nyata ya? Ini apa? Tak cerita nih. Nek tadi logikanya nih ya. Karena Gusti Allah kan pakai ucapan. Gitu. Terus pakai pikiran. Terus pakai hati toh. Lah saya ketemu baru nih minggu ini, 2 minggu ini. Tak SMS Gusti Allah. Gusti Allah gini. Cering. Kok langsung nyata? Saya SMS. Cering. Kok terusan sampai sekarang. Jadi aku masih ketemu cara itu selain pakai ucapan, selain pakai duta. Gusti Allah tak SMS. Malah lucu. Tapi nyata. Iya meneh. Lah mau nyata aku mau di demo orang atau mau dibantah orang. Lagi nyata loh. Piye kan ngono? Logika loh. Sampai tak tulis kan. Lah unik kan? Ya jelas. Tak coba. Ya Allah. Kalau nyuwun duit nih. Wah, jering aku. Saya enak. Sampai bolak-balik. Setiap saya perlu duit, ambil SMS kok. Dijawab. Nah dulu kan nangis mas. Asal udah meneteskan air mata kan dijawab. Iya sebenarnya kan bukan itu. Hmm. Itu nanti kalau diterima orang yang belum paham, itu boleh salah kata. Salah kaprah buat orang lain. Ya. Buat kita jadi sebuah keyakinan. Artinya sebenarnya hal itu terjadi karena perbuatan persoalan seperti ini. Kebetulan pas itu ya lagi dijabah. Karena itu diyakini. Boleh ya. Itu diyakini. Cuma ya itu jangan diungkapkan ke orang yang belum punya dasar yang kuat. Begitu orang muat. Orang nggak kacau. Pantesan teman gue SMP mumet. Iya lah. Ya. Berarti kembali ke ukuran masing-masing. Iya. Bisa sering orang yang mau belajar kayak itu kayak gitu. Terus dia lakukan. Kalau orang lain akhirnya nggak mati. Itu sedang keyakinan sendiri. Itu sama. Bisa kacau. Maksud saya gitu loh. Iya. Tapi kalau ketemu orang-orang yang sudah ini, ya enggak apa. Yang satu frekuensi udah paham aja ya. Kita aja berdua sama yang di atas. Mau dengan bahasa apa, mau gua aja. Orang nggak ada yang tahu. Sekarang saya pakai bahasa tulisan. Nah, ini Unik bisa kan? aja. Cuman Ini unik. kalau sampaikan ke orang yang frekuensinya belum sama kan bisa kacau. Aduh. Kalau mau bubuk itu, Kok belum bubuk? Udah dulu ya. Kasih. ini nih.